dan Rusia terbabas zona terabas goblok kita nih. Ya, pesawat China dan Rusia terabas zona pertahanan Korea Selatan, kerahkan jet tempurnya. Ayo udah perang dah. Ya, Korea Selatan mengatakan pihaknya menggunakan jet tempur sebagai tindakan taktis setelah 2 pesawat tempur China dan 6 Rusia memasuki wilayah pertahanan udaranya pada Rabu 30 November 2022. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau GCS mengatakan pesawat pembom H-6 China berulang kali memasuki dan meninggalkan zona identifikasi pertahanan udara Korea atau KADIS di lepas pantai selatan dan timur laut Korea Selatan mulai sekitar pukul 5.50 pagi waktu setempat seperti dilaporkan Reuters. Sedangkan kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan pada pukul 6.44 jet memasuki kembali zona dari daerah timur laut kota pelabuhan Selatan Korea Pohang dan keluar dari zona pada pukul 7 menit waktu setempat. Ya, pada pukul 12 siang lewat 18 menit 6 pesawat Rusia termasuk 4 pesawat pembom Tu-95 dan 2 pesawat tempur Su-35 bersama dengan 2 pembom H-6 China terbang ke arah KADIS dari area 200 km timur laut Pulau Uleong Selatan dan keluar dari zona tersebut pada pukul 12.36 waktu setempat. JCS negara itu bagaimanapun mengatakan pesawat itu tidak melanggar wilayah udara Korea Selatan. Jet F-15K Korea Selatan dikerahkan sebagai langkah taktis untuk melawan potensi situasi yang tidak disengaja, kata JCS seperti dikutip dari Independent. Insiden itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat melanjutkan latihan militer mereka yang membuat China menjadi marah. Pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan rekannya dari China Xi Jinping di sela-sela KTT G20 di Bali untuk tidak terlibat dalam uji coba nuklir jarak jauh dan jika gagal, Amerika Serikat akan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Korea untuk mempertahankan diri dan sekutunya Korea Selatan dan juga Jepang. Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Asia Timur dengan Korea Utara atau Korut yang melakukan 30 uji coba rudal bulan ini dan lebih dari 60 tahun ini. Amerika Serikat menyalahkan China dan Rusia karena memungkinkan Korut untuk melakukan uji coba rudal. Pada 3 November, utusan Amerika Serikat dan China di Dewan Keamanan PBB bentrok terkait uji coba rudal Korea Utara. Sementara utusan Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Greenfield menyalahkan China dan juga Rusia dan mengatakan bahwa mereka telah mengejek Dewan ini Zhang Jun dari China untuk membantah bahwa tindakan Korea Utara terkait langsung dengan peluncuran kembali latihan militer berskala besar Amerika Serikat Korea Selatan. Anna Evstikniva, wakil duta besar Rusia untuk PBB, menyalahkan situasi yang memburuk secara signifikan di semenanjung Korea pada keinginan Washington untuk memaksa Pyongyang melucuti senjata secara sepihak dengan menggunakan sanksi dan memberikan tekanan dan juga kekuatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Waduh, bentrok di LCS. Militer China dan Amerika Serikat saling memaki. Ya, militer Amerika Serikat dan China saling melontarkan kata-kata kasar saat bertemu di Laut Cina Selatan atau LCS pada Selasa 29 November 2022. Ini merupakan pertemuan kedua negara sejak para pemimpin bertemu. Saat itu kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat tengah melakukan operasi kebebasan navigasi atau FONOP pertamanya. Namun militer China mengklaim USS Chancellor-Loversville, kapal penjelajah berpeluru kendali Amerika Serikat itu secara ilegal telah memasuki perairan dekat Kepulauan Nansha, China dan terumbu karang tanpa persetujuan dari pemerintah China. Langkah tersebut menunjukkan Amerika Serikat benar-benar penghasil resiko keamanan di Laut Cina Selatan. Kata Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA China dalam sebuah pernyataannya yang dikutip oleh CNN International. Jubir bicara Komando Teater Selatan Kolonel Tian Junli mengatakan jika PLA mengatur Angkatan Laut dan Udara untuk mengikuti, memantau, memperingatkan dan akhirnya mengusir kapal perang Amerika Serikat tersebut. China mengatakan tindakan militer Amerika Serikat ini secara serius telah melanggar kedaulatan dan keamanan negaranya. Ini merupakan bukti kuat bahwa Amerika Serikat mencari hegemoni maritim dan memiliterisasi Laut Cina Selatan, kata pernyataan di akun resmi Weibo-nya. Di sisi lain, sebuah pernyataan dari Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat pada Selasa malam menyebut PLA salah dan pernyataan keliru yang terus berlanjut atas tindakan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan.
Kapal penjelajah Amerika Serikat melakukan FONOP sesuai dengan hukum internasional dan kemudian melanjutkan operasi normal di perairan di mana kebebasan laut lepas berlaku. Ya, perilaku RRC berlawanan dengan kepatuhan Amerika Serikat terhadap hukum internasional dan visi kami untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Semua negara, besar dan kecil, harus aman dalam kedaulatannya, bebas dari paksaan dan juga mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan juga norma internasional yang diterima, kata Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pernyataannya. Ya, pertemuan itu adalah yang pertama di Laut China Selatan sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping bertemu langsung di sela-sela KTT G20 di Indonesia 2 pekan lalu. Setelah pertemuan itu, Biden mengatakan dia dan Xi membuat kemajuan dalam meredakan ketegangan di beberapa daerah, tapi tidak berhasil menyelesaikan serangkaian masalah yang telah membantu mendorong hubungan Amerika Serikat-China ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Biden juga menyampaikan terkait FONOP kepada Xi di pertemuan mereka. FONOP hari Selasa adalah indikasi awal Biden tidak mengingkari janji itu. Adapun China selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah LCS, yakni sekitar 90% yang meliputi area seluas 1,3 juta mil persegi dengan konsep 9 garis putus-putus atau 9 dash lainnya. Ini termasuk sebagian besar pulau di dalamnya, termasuk Kepulauan Nansha yang dikenal di luar China sebagai Kepulauan Spratly. Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan juga Taiwan. Selain dengan China, LCS sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam.